Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan dulu. Nama saya Restudio Pramesti. Kamu bisa memanggil saya dengan sebutan dia. Nah, NPM saya atau nomor induk mahasiswa 19014006. Nah, saya berasal dari kampus Tim Sukma Medan atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan. Saya dari konsentrasi manajemen informatika. Baik, singkat waktu. Nah, di sini saya akan membahas atau memberi sedikit informasi atau pengetahuan agar lebih gampang mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Nah, materi ini sering kali terdapat di pengantar bisnis untuk konsentrasi manajemen. Oke, baik. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, dia itu merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka 1. Penjagaan lingkungan, 2. Norma masyarakat, 3. Partisipasi pembangunan, 4. Serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial dan lain sebagainya. Nah, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, dia tuh ada bagan-bagannya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan di segmen kali ini, mungkin di segmen kemudian saya akan menjelaskan. Baik, ya kemudian itu ada topik atau judul besarnya mengenai pro kontrak mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Dan bakalan ada strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana strateginya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi reaktif. Yang kedua, strategi defensif. Yang ketiga, strategi akomodatif. Yang keempat, strategi proaktif. Oke, baik. Kemudian dari itu semua, apa sih manfaat dan tanggung jawab sosial perusahaan? Nah, manfaatnya itu sendiri terbagi menjadi 3. Apakah itu? Yang pertama, manfaat bagi perusahaan, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Apa sih maksudnya itu? Nah, maksudnya di mata masyarakat, selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win solution. Nah, lalu apa sih manfaat di lingkungan pemerintah? Nah, dia tuh bakalan memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Oke, kemudian lanjut dimensi etika dalam bisnis. Itu dia ada maksudnya dimensi etika dalam bisnis itu keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah atau Griffin. Kemudian nilai personal sebagai standar etika. Nah, dia tuh terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada nilai atau value. Yang kedua itu ada nilai personal atau personal value. Yang ketiga itu ada nilai personal yang di dalamnya itu terdiri antara nilai terminal dan nilai eksternal. Kemudian dari penelitian Epernis mengenai nilai terminal dan nilai internal. Lanjut. Nah, selain dari itu semua bakalan ada konflik nih dari pengantar bisnisnya itu. Apa sih? Nah, di konflik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bakalan ada yang namanya itu konflik interpersonal atau individu. Yang kedua, ada namanya konflik individu atau organisasi. Yang ketiga, konflik antar budaya.
yang di dalamnya itu merupakan dari konflik individu atau konflik organisasi. Kemudian, dari berbagai isu seputar etika bisnis, contohnya itu bisa misal penggunaan obat-obatan terlarang yang nggak boleh nih, kan banyak tuh beredar sekarang obat-obatan yang dilarang. Kemudian pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Nah, itu tuh paling sering di Indonesia, benar bukan? Mungkin yang lebih banyak konfliknya itu dapat kita simpulkan di lain waktu. Lalu, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Sering banget tuh kan, banyak sekarang perusahaan mempekerjakan anak-anak di bawah 17 tahun dengan pekerjaan yang tidak setimpal. Toh pendidikan juga belum kelar. Nah, lanjut. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen dan etika bisnis. Itu dia ada 4 bagian. Yang pertama, pelatihan etika. Yang kedua, advokasi etika. Yang ketiga, kode etik. Yang keempat, keterlibatan publik dalam etika bisnis perusahaan. Baik, mungkin sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya dalam mengucapkan kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah Sang Kuasa saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.